Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Julia dengan NIM 2020 1221148 dari kelas manajemen Cipagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kinerja dari PT Unilever Indonesia Tbk. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk berdiri di Indonesia sejak tahun 1933. Awalnya bernama Lever Zeefabrieken N.V., merubah nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 1980, menjual sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 1981. Perusahaan ini bergerak pada bidang penyediaan customer produk, yaitu home and personal care, serta food and ice cream di Indonesia. Kemudian visi dan misi dari PT Unilever Indonesia Tbk sendiri, yaitu visinya untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Kemudian untuk misinya sendiri, yang pertama, bekerja untuk menciptakan masa depan lebih baik setiap harinya. Dan yang kedua, membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang telah dijelaskan, yaitu mengenai kinerja. Kinerja merupakan sebuah proses yang dilakukan sekelompok orang dalam sebuah perusahaan dalam upaya untuk menciptakan suatu produk atau jasa. Kinerja biasanya identik dengan proses pekerjaan di kalangan karyawan suatu perusahaan. Karena kinerja inilah yang akan memberikan suatu hasil bagi perusahaan tersebut. Kinerja karyawan merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan. Karena hal inilah yang akan menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Apabila para karyawannya berkinerja buruk, maka yang terjadi adalah kemerosotan pada perusahaannya. Hal ini juga akan berlaku sebaliknya. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Unilever merupakan sebuah perusahaan yang besar yang berada di Indonesia, bergerak pada bidang menghasilkan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh para konsumen di Indonesia. Beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia sendiri yaitu seperti Molto, sabun Lifebuoy, kecap bangau, sampo Clear, dan lain-lain. Beberapa produk dalam partisipasinya di dalam era perdagangan bebas perlu juga adanya sebuah efisiensi proses produksi yang untuk menghadapi persaingan perusahaan di tingkat global, mendorong perusahaan sejenis, dan juga berupaya untuk senantiasa melakukan inovasi-inovasi baru pada hasil produksinya. Tetapi dengan munculnya krisis ekonomi yang membuat masyarakat menjadi lebih selektif. Oleh sebab itu, perlunya perusahaan melakukan upaya-upaya untuk menuju perbaikan sistem supaya tetap bertahan dalam dunia perindustrian yang semakin ketat. Unilever dan juga perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia masih belum memiliki penilaian kinerja yang terintegrasi. Yang ada baru performance appraisal saja. Sistem performance management yang baik seharusnya memiliki performance planning, coaching saat proses berlangsung, serta performance review. Kondisi tersebut sulit dicapai di Indonesia karena budaya di negeri ini kurang akrab dan adanya aspek kesetaraan atasan dan bawahan. Padahal performance management yang terintegratif karena budaya di negeri ini kurang akrab dan adanya aspek kesetaraan atasan dan bawahan. Padahal performance management yang terintegratif dapat berlangsung di luar negeri. Dikarenakan adanya aspek kesetaraan antara atasan dan bawahan, sehingga mereka mampu berinteraksi dan menentukan target yang akan dicapai selanjutnya. Di Unilever, aspek tawar-menawar target baru berlaku di level direktur.
belum berlaku untuk kepala departemen ke bawah. Jadi performance planning yang efektif memang belum berjalan. Dengan adanya suatu hasil observasi ini yang dapat mengevaluasi kinerja karyawan tersebut. Diharapkan perusahaan, khususnya PT Unilever Indonesia sendiri, mampu mengantisipasi dan mengadakan pencegahan terhadap beberapa faktor tersebut sehingga dapat menanggulangi kinerja buruk. Dalam mengatasi permasalahan SDM dalam bidang pelatihan ini, PT Unilever Indonesia sendiri telah menyediakan modul training. Nah, program pelatihan tersebut yaitu seperti general skill, leadership skill, professional skill, dan sharing session. Dari masing-masing program pelatihan tersebut masih memuat beberapa program yang mendetail dan khusus untuk membimbing dan melatih para karyawannya agar lebih termotivasi kembali dalam melakukan pekerjaannya. Perusahaan ini juga menggunakan lebih banyak media yang bersifat interaktif seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan safety portal di internet. Guna menjalin dialog dua arah tentang berbagai masalah berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Selain itu, general skill ini juga melatih para karyawannya untuk memberikan training kepada seluruh karyawan perusahaan PT Unilever Indonesia dan mempraktekkan keahlian umum yang berkaitan dengan pekerjaan di perusahaan ini. Selanjutnya, dengan adanya pelatihan atau training tersebut, maka perusahaan telah ikut serta dalam mengembangkan karir para karyawannya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui program pelatihan dan pendidikan tersebut. Hal ini tentu saja akan menambah keahlian dan dapat membuka kesempatan berkarir yang lebih tinggi bagi karyawan-karyawannya. Sehingga hal ini perlu dilakukan pendidikan tersebut. Hal ini tentu saja akan menambah keahlian dan dapat membuka kesempatan berkarir yang lebih tinggi bagi karyawan-karyawannya. Sehingga hal ini perlu dilakukan oleh berbagai perusahaan yang ingin meningkatkan mutu sumber daya manusianya demi kemajuan perusahaan juga. Dalam bidang atau masalah keselamatan dan kesehatan, perusahaan ini memiliki misi tersendiri untuk menjadi perusahaan dengan tingkat kecelakaan nol. Jadi perusahaan ini tak kenal kompromi dalam mendukung dan memfasilitasi kesehatan dan karyawan di seluruh operasional perusahaan dengan cara memupuk budaya perilaku aman di kalangan karyawan dan mitra usaha. Semakin berkembangnya perusahaan ini, maka risiko kecelakaan kerja juga akan meningkat. Oleh karena itu, kesadaran akan keselamatan kerja menjadi semakin penting dalam aktivitas bisnis dalam kegiatan sehari-hari perusahaan. Selama 3 tahun terakhir, melalui kampanye keselamatan From Zero to Hero, perusahaan ini telah meningkat kesadaran karyawan dalam menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang-orang lain di sekitar mereka. Kemudian pada tahun 2013, perusahaan Unilever ini meluncurkan Be Safe atau Behavior Based Safety, sebuah program yang berfokus untuk menanamkan perilaku aman atau safety behavior dalam diri karyawan. Jadi pada intinya, program ini yang mengacu pada program Behavior Safety Excellence yang mengharuskan seluruh karyawan perusahaan untuk mengetahui risiko pekerjaan mereka dan untuk selalu berperilaku aman untuk menghindari risiko atau bahaya, baik untuk diri sendiri mereka maupun orang-orang lain di sekitar mereka. Program Be Safe merupakan pelatihan bagi semua orang, mulai dari pekerja pabrik hingga jajaran direksi. Melihat berbagai kebijakan yang ada dan telah dilakukan oleh perusahaan Unilever tersebut, sangat menunjukkan bahwa perusahaan atau PT ini sangat berfokus pada perbaikan di dalam perusahaan yang berkaitan dengan para karyawannya karena adanya penelitian hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pada karyawannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa evaluasi kinerja sangatlah penting untuk dilakukan oleh berbagai perusahaan yang menginginkan peningkatan yang baik di dalam perusahaannya.
baik dari segi kemanusiaan maupun dari segi bidang-bidang tertentu di dalam sebuah perusahaan. Hal ini ditindaklanjuti karena dari hasil evaluasi kinerja, hal-hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja karyawan PT Unilever yang ada di Surabaya. Dengan berpacuan pada hasil penilaian tersebut, perusahaan ini mengacu pada perbaikan struktur SDM mulai dari pelatihan, pendidikan, pengembangan karir, jaminan kesehatan, dan keselamatan serta adanya motivasi bagi karyawannya agar dapat bekerja sesuai dengan prosedur dan memiliki motivasi bekerja dengan yang baik. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.